وارفعهم جميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang keempat daripada Ramadan 1444 Hijriah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sambil mengambil berkah ayat Al-Quran, walaupun sering kita dengar dan selalu Ramadan didengungkan, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Ada beberapa hal yang sangat penting di dalam ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan harus jelas apa tujuannya. Sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, kita harus jelas apa tujuan daripada pekerjaan itu. Allah mengajak, memerintahkan kepada orang beriman dengan sebuah kepekerjaan, yaitu ibadah puasa, dengan tujuan yang jelas adalah agar mencapai derajat takwa, agar menjadi sebuah pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus mencapai tujuan takwa? Karena dengan takwa itulah modal sa'adatud darain, kebahagiaan hidup baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau yang bernama Hidayatul Azkiyah. Beliau mengatakan, taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sumber pokok dari semua keberuntungan. Jadi Allah menganjurkan, memerintahkan sebuah perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas. Oleh karena demikian, Ramadan adalah sebuah kaidah atau nama yang sering disebut dengan syahrut tarbiyah, bulan training, bulan pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas. Maka oleh karena demikian, bahwa kita mengambil iktibar dari ayat itu, alhamdulillah sampai hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang besar, masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara keberkahan Ramadan, masih bisa merasakan semua hal-hal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang mana ini adalah modal kita yang disebut dengan hidup di alam dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam dunia ini bukan hanya untuk menciptakan. Apa yang dikatakan Allah, Allah tidak menciptakan kalian abasan, hanya sekedar main-mainan. Allah tidak menciptakan kita hanya sebagai sebuah penyambung generasi kehidupan, tetapi Allah menciptakan kita di alam dunia ini dengan satu tujuan yang jelas, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu dilakukan untuk apa? Atau dengan bahasa para filosofi, kadang hidup ini agak-agak aneh, tapi jelas sebenarnya. Hidup kita ini apa hidup untuk mati atau mati untuk hidup?
Hidup kita ini apa untuk mati, apa untuk hidup? Sebuah kalimat yang agak rumit dicerna, tapi merupakan sebuah kajian yang sangat mendalam lawan kita. Dan ke arah sinilah yang mungkin insya Allah pokok atau fokus pembicaraan kita. Kenapa? Allah sudah memperjelas tujuan hidup ini adalah ibadah. Namun di sisi lain Allah gambarkan bahwa kehidupan ini adalah lahun wa la'ibun. Hidup ini juga adalah sebuah permainan dan sebuah keindahan dalam sebuah musik. Dan hidup ini juga Allah jelaskan innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini penuh dengan harta bendanya, penuh dengan perhiasannya, penuh dengan kemewahannya, tetapi perhiasan dan kemewahan yang berupa mata benda, berupa hal-hal yang materi, semua ternyata mata'ul ghurur, bisa menipu manusia itu sendiri tentang apa tujuan hidup. Oleh karena demikian, tidak lain adalah seperti yang kita jalani, bahwa kita adalah menuju kepada hidup kita di dunia ini adalah menuju satu titik yang disebut dengan kematian. Namun para ulama merenung, apa benar kematian itu akhir dari semua akhir segalanya? Apa benar kematian yang ditakutkan oleh semua orang, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, saking manusia takut dengan kematian itu sendiri, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujim musyayyadah. Katakan olehmu hai Muhammad terhadap umat manusia, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian berlari dari kematian itu. Siapapun tidak menginginkan kematian itu, sekalipun orang itu sudah lama dalam kehidupan dunia. Orang berumur 100 tahun atau 90 tahun takun nijak hendaklah mati. Ulun yakin jawabannya, doanya masih minta panjang umur. Kenapa? Karena dalam rumus kehidupan tidak ada musibah yang lebih besar dalam kehidupan dunia ini kecuali kematian. Mungkin orang bisa mengatakan begitu usahanya bangkrut, kada apa-apa jar, yang penting masih hidup. Orang dapat musibah kebakaran tapi habis, tapi alhamdulillah, mendingan syukur masih hidup. Sekaya apapun selamat atau hartanya, tapi jiwanya tidak selamat, apalah artinya? Sehingga dalam kehidupan ini sebuah musibah yang sangat besar itu adalah kematian. Kita merenung, kenapa mati itu sesuatu yang
sangat besar. Yang dikatakan Allah, manusia itu firuna minhu, kalau ya kawa kedua matian. Ternyata mati itu dianggap musibah besar. Kenapa? Karena firakul ahibbah, berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang kita cintai. Kita merasa berat, merasa besar musibah mati itu karena akan berpisah dengan kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia itu ada orang-orang yang kita cintai, kadang harta, kadang kehidupan dunia itu sendiri, kadang tidak ingin berpisah dengan istri yang tercinta, kadang tidak ingin berpisah dengan anak-anak dan sanak keluarga. Karena berpisah dengan kekasih itu adalah hal yang sangat berat. Tidak ada musibah yang berat kecuali berpisah seseorang kekasih dengan kekasihnya. Ini yang menjadi musibah besar. Tapi di sisi lain, kata para ulama, sebenarnya mati itu bukan akhir dari segalanya. Bahkan mati itu adalah gerbang, pintu untuk kehidupan yang abadi. Bahkan mati itu adalah gerbang, pintu perjumpaan antara hamba dengan Allah, perjumpaan antara al-habib wa bainal mahbub, antara orang yang mencintai dengan orang yang dicintai. Kalau itu caranya, mati adalah sebuah kenikmatan, bukan musibah, bukan bala yang besar. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, al-mautu tuhfatul mu'min. Nah, di posisi mana kita berada? Apakah kita merasa dalam posisi bahwa kematian itu adalah sebuah kejadian yang kita tidak inginkan karena dia merupakan sebuah musibah besar, atau kematian itu adalah sebuah pintu gerbang kehidupan yang abadi, yang merupakan sesudahnya tidak ada beban apapun, yang ada hanya kesenangan? Apakah mati dalam pandangan kita adalah sebuah pintu untuk bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena seorang nabi dan rasul dekat dengan Allah, semuanya selalu ada kemudahan. Suatu hari malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim, yang sebelumnya sering-sering aja, tapi sekarang Israel datang kepada Nabi Ibrahim dengan perintah Allah agar menjemput Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, malakal maut, engkau datang kepadaku untuk apa? Kata Israel, belum menjalankan perintah Allah, menjalankan tugas untuk menjemput sampian.
ujar Nabi Ibrahim, bah manalah mungkin, mana ada sang kekasih mau menyakiti kekasihnya. Nabi Ibrahim itu kan bergelar Al-Khalil, Khalilullah, kekasih Allah. Rasulullah itu Habibullah, kekasih Allah, tapi berbeda. Khalilullah dengan Habibullah itu dua hal yang berbeda, walaupun maknanya kekasih Allah. Lebih hibatan Habibullah daripada Khalilullah, tapi Khalilullah ini adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim menjawab, maulah orang yang mencintai, orang yang saling bercinta-cintaan, orang yang saling bersayang-sayangan itu menyakiti. Kenapa? Karena menganggap bahwa mati itu adalah sakit. Israel kada mau banyak komentar. Israel kada nanggapi, cuma lapor aja kepada Allah. Ya Rabb, ulun dalam menjalankan tugas ada sedikit hambatan. Kata Allah, ada apa Israel? Kekasihmu Khalilullah Ibrahim mengatakan, mana mungkin seorang kekasih menyakiti orang yang dia cintai, karena mati itu adalah sakit. Israel, katakan kepada Ibrahim, bagaimana seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Berangkat Israel menghadap Nabi Ibrahim. Apa Israel masih menjemputku? Israel berkata, ya Khalilullah, Allah berkata, manalah mungkin seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya. Mana ada orang yang mencintai kadang mau bertemu dengan orang yang dicintai. Syarat untuk bertemu cuma satu, pisahkan rohmu dengan jasadmu. Di saat rohmu berpisah dengan jasadmu, itu yang disebut kematian. Engkau akan bertemu sang kekasih. Ujar Nabi Ibrahim, hakun banget aku ketemu lawan orang yang aku cintai. Nah kalau kayak itu, bersiaplah bertemu dengan sang kekasih. Maka meninggallah Nabi Ibrahim. Ini namanya kematian, bukan musibah besar, tapi kematian adalah gerbang perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya. Hadirin rahimakumullah, apapun posisi kita, ulun yakin sebagaimana dijelaskan oleh para ulama saat sekarang ini, setiap manusia tidak akan keinginan mati, karena itu sebuah larangan Allah. Namun kematian kalau sudah saatnya datang, itulah yang kita nantikan. Bukan harus kita lari dari kematian itu, tapi kita hadapi dengan penuh kesenangan, karena itu adalah awal gerbang untuk berjumpa sang kekasih. Hadirin rahimakumullah, oleh karena inilah Rasulullah mengatakan, innamal a'malu khawatimuha.
Amal seorang hamba yang sangat terpenting adalah akhir dari kehidupan kita. Apakah akhir dari kehidupan kita disebut dengan husnul khatimah, atau akhir dari kehidupan kita su'ul khatimah? Oleh karena demikian, fokus pembicaraan kita adalah kematian dengan segala bentuk kaitan-kaitannya, yang pada akhirnya kita menuju yang disebut dengan kematian. Bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian adalah sesuatu yang diangankan, karena kematian gerbang perjumpaan dengan sang kekasih. Hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, "An-nasu imamun hamikun aw ta'ibun imma mubtadi'un aw arifun." Manusia, kata beliau, manusia berarti diri kita, imamun hamikun, kadang terlena. Manusia ada yang terlena dengan kemewahan dunia, dengan kenikmatan dunia, terlena dengan ricuhnya kemaksiatan kepada Allah. Akhirnya mereka lupa dengan Allah, akhirnya mereka lupa dengan kematian yang akan menjemput mereka. Satu, tinggal kita melihat apakah kita masuk orang yang terlena sehingga lupa akan Allah, lupa akan kematian. Namun kata Imam Al-Ghazali, manusia ada yang begitu. Yang kedua, awtaibun, manusia itu ada yang bertobat. Setiap hari sampai terbit matahari di sebelah barat secara umum, setiap hari sebelum roh sampai ke tenggorokan, pintu taubat terbuka. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, menerima taubat hamba sebelum rohnya sampai ke tenggorokan. Oleh karena demikian, setiap hari ada aja orang yang bertobat kepada Allah, ada aja, karena memang manusia keadaannya begitu. Imma taibun, ada kondisi manusia menyadari dengan kesalahan, kemaksiatan dan sebagainya, sehingga dia bertobat kepada Allah. Wa imma mubtadi'un, ada kalanya manusia hanya memulai langkahnya. Ada manusia ini mubtadi. Arti mubtadi itu hanyaran, orang permulaan. Arti pemulaan itu dalam segi ibadah hanyar memulai, hanya tingkatannya mubtadi. Ilmunya tingkatannya mubtadi. Kenapa gerang tingkatan mubtadi? Ya hanyar. Hanya kita di kampung hanyar bermula anak belajar sifat 20. Ada yang sampai itu belum pernah belajar sifat 20. Kan? Itu mubtadi berarti Anda. Imma arifun, ada kondisi manusia itu yang sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah alhamdulillah belajar tauhid, belajar ilmu fikih, tauhid, tasawuf, bahkan nang halus-halusnya, sehingga dia benar mengenal Allah. Inilah keadaan manusia. Lalu kata Imam Al-Ghazali, amma
ammal munhamiku fala yazkurul mauta wa in dzakarahu fayazkuruhu lita'assufi ala dunya wa yashtaghilu bi muzimmatihi wa hazihi tazidu zikral maut minallah ba'dan. Adapun orang yang terlena, orang yang larut dengan kehidupan dunia, dengan kehidupan maksiat kepada Allah, biasanya kada ingat lawan mati. Jika inya ingat jua lawan mati, itu karena penyesalan aja. Karena penyesalan tidak mendapatkan kenikmatan di dunia. Aku jangan susah nengkai ini hidup, baik mati aja. Mau aja kayak itu tuh bang, menyesal karena hidup dalam penderitaan yang tidak pernah berakhir. Bahasa orang ini hidup nanggaya semangka, malah sudah di bawah dipinjak orang-orang ngelimur. Enggak nih aku baik mati aja. Sebenarnya itu kata Imam Al-Ghazali bukan ingat mati, tetapi itu hanya kekesalan, itu hanya sebuah keputusasaan dengan nasib hidup yang dialaminya. Kalau begini tidak membawa dekat lawan Allah, malah semakin jauh. Nah, ini banyak dialami nih. Hidup apabila jua kah aku jar segarnya, enggak ini bagus mati aja. Iya. Dia ingat mati hanya sebagai keputusasaan. Nah, ini biasanya orang-orang yang menghadapi kesusahan, kesulitan dalam kehidupan, dan orang-orang kaya yang terlena dengan kehidupan duniawiyah. Suatu saat dia akan mendapatkan sesuatu atau dia tidak mendapatkan sesuatu, lalu mengalami sebuah stres, berucap lebih bagus mati. Ini bahaya. Ammata ibu, adapun orang yang bertobat, kata Imam Al-Ghazali. Oh, biasalah namanya orang tobat, fa innahu yuksiru min zikril maut. Dia selalu keganangan mati, keganangan mati, liyam ba'isa bihi min qalbihi al-khawfa wal khasyah fayafi bitamami taubah, sehingga terbangkit hatinya takut kepada Allah, lalu dia berusaha menyempurnakan taubatnya, menyempurnakan ibadahnya. Namun orang yang bertaubat ini, kata Imam Al-Ghazali, warubbama, kadangkala yakrahul mauta khifatan min ayahtatifahu qabla tamami taubah wa qabla islahi zat. Kadang-kadang dia pun takut mati. Kenapa? Karena berpandangan khawatir belum sempurna taubatnya, khawatir belum sempurna perbaikan dirinya, khawatir kada cukup bekal. Ini rancak kita nih, hendak lama biar kakai nagin dojar, rasanya belum cukup bekal. Artinya apa? Dia sebenarnya takutan mati. Kata Imam Ghazali, takutan mati. Bolehkah kondisi nang kayak ini? Kata Imam Al-Ghazali, wa huwa ma'zurun bi karahatil maut. Dia dimaafkan, dia dimaklumi, dibenci dengan kematian. Dia masuk dalam hadis Nabi, man kariha lika Allah, orang yang kada katuju benci dengan kematian, benci berjumpa Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Namun dia dimaafkan dalam hal ini.
sama. Orang masih kondisi orang bertobat, orang ibarat mati akunlah kada pangan dulu jar, bakal kada banyak lagi jar, nangga ini ibadah kurang, ini kurang dan sebagainya. Apa ucapan ini benar? Apa hanya sebagai topeng atau alasan tidak ingin mati? Apa hanya sekadar alasan kada hendak mati, atau memang merasa tidak cukup bekal? Kata Imam Al-Ghazali, kalau alasan hanya sebagai alasan atau topeng untuk kebencian atau dia benci dengan kematian, ini tidak benar, kada boleh. Tapi kalau memang itu benar bekalnya tidak cukup atau belum baik, tapi faktanya dia tidak memperbaiki, itu pun juga tidak benar. Takutan akhirnya kada bagus tapi diperbaiki kada, ini bagian daripada topeng. Kalau dia berkata belum cukup bekal, belum banyak amal soleh, belum siap, lalu dia berusaha memperbaiki dan mempersiapkan diri, ini yang benar. Ini tidak termasuk orang yang benci dengan kematian. Berikut, wa ammal arifu, adapun orang yang sudah ma'rifatullah, adapun orang yang sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yazkurul maut daiman li'annahu maw'idun liliqaihi lihabibihi wal muhibbu la yumsi qad maw'ida liqa'il habib. Adapun orang yang sudah mengenal Allah, hidupnya asyik dengan Allah, mereka ini selalu ingat mati. Kenapa? Karena memang mereka merasa dirinya sudah mati. Karena memang mereka merasa bahwa yang maha hidup itu hanya Allah. Nah, orang yang begini, mereka tidak akan pernah lupa janji bertemu dengan sang kekasih. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa di dalam kematian ada perjumpaan dengan sang kekasih. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena demikian, Rasulullah mengatakan mati itu ada 4. Mautul ulama, kematian seorang ulama. Wa mautul aghniya, kematian orang kaya raya. Wa mautul fuqara, kematian orang susah, orang miskin, orang fakir. Wa mautul umara, dan kematian para pejabat pemerintah. Pamautul ulama salmatun fiddin, kematian ulama adalah fitnah di dalam agama. Wa mautul aghniya, kematian orang kaya, hasaratun, adalah sebuah kesedihan yang berat karena orang merasa kehilangan dalam membantu kehidupan mereka. Wa mautul fuqara, matinya orang fakir, orang susah, apa? Rahatun, sebenarnya adalah kelapangan bagi mereka karena mereka tidak mengalami kesusahan hidup lagi. Wa mautul umara fitnatun, kematian para pejabat itu adalah fitnah dalam cobaan dalam kehidupan duniawiyah. Akhirnya mudah-mudahan kita termasuk
dalam orang yang akhir hidup atau menghadapi kematian, apa yang dikatakan oleh Nabi, rahatul mukmin, sebuah kelapangan. Oleh karena demikian, insya Allah ke depan, minggu-minggu depan, kita akan berbicara dengan kematian, apa-apa yang berkaitan dengan kematian dan sesudah kematian. Ini hanya sekadar gambaran-gambaran tentang kematian adalah bukan akhir dari segala-galanya. Kita menganggap kematian adalah gerbang kehidupan abadi. Kematian adalah gerbang untuk bertemunya seorang kekasih dengan kekasihnya. Insya Allah ke depan tetap kita berbicara tentang mati dan perbekalan apa yang harus kita persiapkan untuk menuju rahatul mukmin, agar kematian itu adalah bukan sesuatu musibah yang besar bagi kita. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian meretan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hadhihi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala